Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1001, Identitas Terungkap. Cepat, aktifkan formasi dan gunakan untuk melawan kecil ini. Kalau tidak, akan ada lebih banyak kematian. Suara Yang Ming menyadarkan semua orang, dan mereka mulai membentuk segel tangan dengan jari-jari mereka untuk membentuk formasi. Kekuatan formasi itu melingkari Yang Ming dan memperkuatnya. Ia meminjam kekuatan mereka, dan segera tingkat kultivasinya melambung ke alam kaisar tertinggi. Dia melihat Ye Chen menyerang ke depan, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Dipenuhi dengan kekuatan, dia melepaskan jurus pembunuh yang menantang surga. Enyah, sebuah rune langsung muncul di telapak tangannya, yang terkoyak oleh ki sejatinya. Rune itu kemudian berubah menjadi pilar cahaya mengerikan yang melesat ke arah Ye Chen. Lingkungan di sekitarnya berubah sangat terang saat pilar cahaya menghantam Ye Chen seperti binatang buas raksasa. Beberapa saat kemudian, ledakan keras mengguncang sekeliling, saat tombak Ye Chen dan pilar cahaya bertabrakan. Gelombang kejut berikutnya meratakan tanah, dan saat kedua kekuatan saling bergulat untuk mendapatkan keunggulan, gelombang cahaya menelan tombak langit 9 meter, mengikatnya. Pada saat yang sama, api abadi ditenggelamkan oleh pilar cahaya. Dari sini, dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan formasi itu. Kekuatanmu tidak ada yang istimewa. Yang Ming melambaikan tangannya lagi, menyalurkan kekuatan formasi untuk membentuk pilar cahaya lain, yang bergegas menuju Ye Chen lagi. Formasi itu didorong oleh kekuatan begitu banyak ahli, jadi bagaimana Ye Chen bisa menahannya sendirian? Tidak bagus. Ekspresi Ye Chen berubah drastis. Serangannya dengan mudah diblok, dan gelombang kejut mendorong tubuhnya ke belakang berulang kali. Darah menetes di sudut mulutnya. Meski begitu, Ye Chen terus bertahan. Dia tidak punya pilihan. Yang Ming melihat sekeliling dan kemudian berkata, Ye Xitian, sejujurnya, aku akui bahwa kamu sangat kuat, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menahan kekuatan gabungan kita? Menyerahlah sekarang. Pada saat ini, Yang Ming merasa seperti dewa, dan sepenuhnya mengendalikan situasi. Namun, tiba-tiba, sosok berpakaian putih bergegas mendekat. Sosok berjubah putih turun dari langit, dan melepaskan kekuatan esnya. Kerudung menutupi wajahnya, tetapi sosok anggunnya tidak dapat disembunyikan. Pada saat ini, gadis cantik itu berdiri di depan Ye Chen, melindunginya. Gadis itu memandang Yang Ming dan semua orang dengan penuh minat. Bagaimana mungkin aku, Ji Siking, melewatkan pertunjukan sebagus itu? Sayangnya, hari ini, aku telah menyaksikan sifat manusia yang tidak tahu malu. Kalian dapat dianggap berasal dari sekte yang kaya dan terkemuka, tetapi kalian benar-benar mengeroyok seorang kultivator nakal seperti ini. Jika kabar itu tersebar, aku khawatir reputasi sekte dan keluarga kalian akan terpukul. Kemunculan Ji Siking yang tiba-tiba membuat semua orang berhenti berkelahi. Tidak seorang pun menyangka Ji Siking akan muncul saat ini. Terlebih lagi, dia berdiri di pihak Ye Xitian. Yang Ming sangat marah. Dia berkata, Ji Siking, sebagai seorang jenius dari Sekte Kabut Langit, kamu seharusnya berada di pihak kami. Mengapa kamu melindungi Ye Xitian? Tahukah kau berapa banyak orang yang telah dia bunuh? Orang seperti ini seharusnya tidak dibiarkan hidup. Jika kau menolong Ye Xitian lagi, aku jamin kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tangan ramping Ji Siking mencabut pedangnya, dan auranya meledak. Yang mengejutkan, dia hampir mencapai puncak alam Daoyuan. Adegan ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan Ye Chen tidak bisa tetap tenang. Kapan gadis ini menjadi begitu menakutkan? Yang lebih penting, dia mengenakan topeng, jadi mengapa Ji Siking mau membantunya? Apakah dia sudah tahu bahwa dia adalah Ye Xitian? Hati Ye Chen dipenuhi keraguan saat dia melihat Ji Siking melepaskan niat membunuhnya. Yang Ming, ingat kata-kataku. Kau tidak bisa membunuh Ye Xitian. Dia sangat penting bagiku, dan aku tidak akan membiarkannya mati. Namun, jika kau ingin bertarung, kau akan mendapatkannya. Kebetulan saja aku telah memperoleh banyak kesempatan di alam rahasia roh darah dan perlu menguji kekuatanku saat ini. Mendengar kata-kata ini, mata Yang Ming dipenuhi amarah. Dia melirik para ahli di belakangnya dan berkata, karena Ji Siking sedang mencari kematian, musnahkan dia juga. Sudah saatnya ketenarannya berakhir. Bagus. Pedang dan golok para ahli itu langsung meletus dengan kekuatan. Mengapa kamu membantuku? Ye Chen bertanya dengan suara rendah saat dia melihat ekspresi tekad Ji Siking.
Matanya menoleh untuk menatapnya saat dia berkata, Ye Xitian, aku membantumu karena 3 alasan. Pertama, kamu memiliki pil realitas ilusi kuno. Aku membutuhkannya, tidak, ayahku membutuhkannya. Kedua, aku penasaran denganmu. Dengan bakat dan kekuatanmu, kau benar-benar berhasil mencapai banyak hal tanpa dukungan dari sekte besar atau keluarga. Menarik. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah alasan ketiga. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa auramu sangat familiar. Rasanya kita sudah sering bertemu sebelumnya. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang ada di balik topeng itu. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata ini, keringat dingin langsung membasahi sekujur tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari Ji Siking. Intuisinya sungguh mengerikan. Dia bahkan merasa bahwa dia mungkin dapat menebak identitasnya kapan saja sekarang. Sementara Ye Chen dengan gugup memperhatikannya, Yang Ming memimpin para ahli dan menyerbu ke arah mereka. Bumi berguncang. Bahkan jika itu adalah Ye Chen dan Ji Siking, menghadapi begitu banyak ahli akan sulit. Ye Xitian, aku harap kamu tidak mengecewakanku, kata Ji Siking, aku tidak ingin terbebani. Bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum. Jangan khawatir, dari segi kekuatan, kamu mungkin bukan tandinganku. Cukup omong kosongmu. Sikap Ji Siking masih sedingin sebelumnya. Dia langsung menyerbu ke dalam kelompok ahli, dan Ye Chen mengikutinya, mengacungkan tombak langit 9 meter. Tepat saat pertempuran yang sangat sengit akan meletus, awan petir membumbung tinggi di langit dan perubahan tiba-tiba terjadi. Dua sosok dengan aura mengerikan menyapu, lalu terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Siapa yang berani bertarung di wilayahku lagi? Kalian semua akan mati. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi semua orang berubah drastis dan mereka berhenti. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralih ke arah pintu masuk. Pria parubaya itu sudah keluar, tetapi sekarang dia berdiri di samping seorang pria tua berambut putih. Meskipun usianya sudah lanjut, mata pria tua itu tampak cerah. Jelas, lelaki tua ini adalah Han Yun, leluhur keluarga Han yang selamat dari perang kuno. Kemungkinan besar dia tahu tentang keberadaan para ahli perkasa kuno di makam samsara. Bab 1002, tidak yakin. Kemunculan Han Yun dan pria parubaya itu langsung menyebabkan suasana tegang membeku. Yang Ming dan banyak jenius lainnya tercengang. Han Yun adalah seorang ahli perkasa kuno yang dapat menekan banyak ahli perkasa saat ini hanya dengan lambaian tangannya. Selama beberapa tahun terakhir, ada banyak legenda tentang Han Yun. Ada yang mengatakan bahwa Han Yun gila, ada pula yang mengatakan bahwa Han Yun sebenarnya sudah lama meninggal, dan keluarga Han menutupinya untuk mempertahankan status mereka. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Han Yun telah mengasingkan diri selama 1000 tahun dan telah lama melampaui batas alam kaisar tertinggi. Pada saat ini, ketika semua orang melihat Han Yun, mereka sama sekali tidak bisa merasakan tingkat kultivasinya. Senior Han Yun jelas telah melampaui alam kaisar tertinggi dalam beberapa bentuk atau wujud. Ji Siking dan Ye Chen juga menatap Han Yun dengan saksama. Tatapan mereka sangat serius. Jika Han Yun mengambil tindakan, tak satu pun dari mereka akan bisa selamat. Kita lihat saja nanti, kata Ji Siking lembut. Jika Han Yun benar-benar ingin menyerang kita, apakah kamu punya kartu truf untuk melawannya? Ya, Ye Chen mengangguk. Baiklah, jika situasinya berubah, kau dan aku akan menyerang bersama. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bertahan hidup. Kita tidak punya pilihan saat menghadapi ahli di level ini. Jalannya akan penuh dengan kesulitan, tetapi pasti ada peluang untuk bertahan hidup di suatu tempat. Pada saat ini, tatapan Han Yun tertuju pada pintu yang berlumuran darah, masih basah dan lengket. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia tidak pernah menyangka bahwa selama beberapa hari dia menyendiri, akan ada seseorang yang berani memprovokasi dia seperti ini. Kemarahannya berkobar dan aura kekerasannya membuat ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Jantungnya berdebar kencang. Sebelum pergi, dia jelas-jelas meminta kelompok murid jenius ini untuk membereskan kekacauan ini. Mengapa mereka, meskipun jumlah mereka lebih banyak, bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kultivator nakal? Brengsek, dia bisa merasakan badai akan meletus. Han Yun melangkah maju. Tubuh tuanya memancarkan kekuatan murni saat dia berteriak dengan marah, dasar sampah. Apa kau tahu apa artinya menghancurkan pintuku? Berlututlah, matilah. Begitu dia selesai berbicara, gelombang suara yang merusak menyapu ke segala arah, yang menghantam jiwa semua orang yang hadir. Yang Ming, Zhou Yan, dan yang lainnya semuanya memuntahkan darah.
Siapa yang bisa menahan amarah Han Yun? Kekuatan gelombang suara tidak mereda, dan Yang Ming serta yang lainnya merasakan seolah-olah ada gunung besar yang menekan pundak mereka. Celepuk, murid-murid jenius yang sangat arogan ini langsung berlutut. Senior Han, tolong tunjukkan belas kasihan. Banyak sekali tokoh yang berlutut. Mereka tadi bersemangat, tetapi ketika berhadapan dengan seorang ahli sejati, mereka hanya bisa menundukkan kepala. Pada saat ini, darah menetes di sudut mulut Ji Siking. Dia membentuk formasi untuk memblokir gelombang suara, tetapi itu tidak berguna. Di antara para jenius, hanya 3 orang yang tidak berlutut. Ye Chen, Ji Siking, Ye Luo. Ye Chen secara alami merasakan betapa mengerikannya gelombang suara ini. Jika dia tidak menyerah, gelombang suara dan tekanan spiritual ini pada akhirnya akan membunuhnya. Dia melirik Ji Siking dan Ye Luo. Keduanya berjuang untuk bertahan, tetapi wajah mereka sangat pucat. Brengsek. Ketika Han Yun melihat masih ada 3 orang yang tidak berlutut, dia sedikit terkejut dan langsung mencibir dalam hati. Para junior yang rendahan ini sungguh sombong. Dari sudut pandangnya, Ye Chen, Ji Siking, dan Ye Luo hanya melakukan ini demi generasi mendatang. Apakah kamu yakin tidak ingin berlutut? Suara tua Han Yun terdengar. Meskipun tingkat bakat dan kekuatanmu tidak buruk, jika kau benar-benar melawan, konsekuensinya akan sangat serius. Tubuh dan jiwamu akan lenyap dari dunia selamanya. Lagi pula, aku tidak suka orang-orang menentang keinginanku. Nada bicara Han Yun tidak perlu diragukan lagi. Ini adalah kebanggaannya sebagai seorang ahli perkasa kuno. Alis Ji Siking yang dingin berkerut. Dia paling membenci orang tua seperti ini. Menindas yang lemah. Senior Han, kudengar kau ikut serta dalam perang kuno itu, dan aku selalu mengagumimu. Aku bahkan sudah berlatih keras selama bertahun-tahun, dan aku selalu menganggapmu sebagai idolaku. Tapi sekarang, kurasa aku salah karena telah melakukannya. Apa bedanya perilakumu dengan anggota klan roh darah itu? Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang berubah drastis. Tidak ada yang menyangka Ji Siking akan berbicara kepada Han Yun seperti ini. Amarah Han Yun bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh siapapun di sini. Seperti yang diduga, ekspresi Han Yun berubah saat mendengar kata-kata itu. Seorang junior sepertimu berani membandingkanku dengan binatang buas itu. Kurasa kau sudah bosan hidup. Dalam sekejap, aura kuat keluar dari tubuh Han Yun, yang menyapu ke arah Ji Siking. Ji Siking mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan auranya memuncak saat ia mencoba menangkisnya. Namun, pada akhirnya, ia memuntahkan seteguk darah dan... Wah, ia terlempar puluhan meter sebelum jatuh ke tanah. Organ-organ dalamnya hancur berantakan. Itu hanya satu kali pertukaran, namun Ji Siking tidak hanya gagal menghalanginya, tetapi dia juga terluka parah oleh serangan Han Yun. Kesenjangan antara keduanya tampak jelas. Apakah dia gila? Mengapa dia begitu keras kepala? Dengan bakatnya, dia akan menjadi kuat dengan caranya sendiri setelah berkultivasi selama beberapa dekade, tetapi sekarang dia pasti akan mati. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir diam-diam merasa senang, tak berdaya, dan bahkan sedikit sedih. Bagaimanapun, Ji Siking adalah seorang wanita cantik yang terkenal dan ahli di pegunungan Kunlun. Masih ada sebagian orang yang mempunyai kesan baik terhadap Ji Siking, dan menganggap hal ini sebagai pemborosan bakat dan masa depannya. Kamu hanya seekor semut kecil. Aku tidak suka membunuh wanita, tapi aku tidak keberatan menghapus wanita sembrono sepertimu. Saat Ji Siking berusaha berdiri, Han Yun melambaikan tangannya dengan lembut. Matanya penuh dengan penghinaan dan hinaan. Ji Siking, dia sama sekali tidak mengancam. Ji Siking, kalau kamu punya jurus lain, silakan saja. Jurus tadi bukan satu-satunya yang kamu punya, kan? Han Yun mendengus dingin saat dia melihat Ji Siking perlahan-lahan menstabilkan dirinya. Dia ingin Ji Siking jatuh dalam keputusasaan. Dia akan menikmati ekspresi ketidakberdayaannya. Han Yun ingin menginjak-injak kepercayaan diri Ji Siking sepenuhnya. Dia ingin mencabik-cabik harga diri Ji Siking. Jika kau meminta maaf padaku sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang cepat. Paling tidak, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Ji Siking menatap Han Yun dengan dingin. Keyakinannya tidak goyah sedikit pun saat dia tersenyum. Aku, Ji Siking, telah berkultivasi sepanjang hidupku. Aku percaya pada Dao dan kekuatanku. Namun, aku tidak yakin dengan seorang kultivator sepertimu. Bab 1003, Mati. Seperti itulah Ji Siking. Saat itu,
Ji Siqing telah membantu Ye Chen ketika dia berada dalam titik terendah dan paling tidak berdaya, karena dia melihat bayangannya sendiri dalam diri Ye Chen. Dia keras kepala. Dia tidak mau mengaku kalah. Sekalipun dia menderita, dia menanggungnya dengan pahit. Sama seperti dia, ia mengira tidak akan ada yang bisa menghalanginya setelah mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Namun, tampaknya ia masih lemah jika dibandingkan dengan ahli sejati seperti Han Yun. Hal ini membuatnya semakin ingin mencapai alam kaisar tertinggi. Dalam arti tertentu, dia mengerti mengapa gurunya ingin menggunakan segala cara untuk meningkatkan tingkat kultivasinya secepat mungkin. Pada akhirnya, kekuatan adalah satu-satunya hal yang penting di dunia ini. Kamu tidak yakin? Han Yun tersenyum. Dunia ini tidak membutuhkan semut sepertimu. Keberadaanmu tidak akan memengaruhi apa yang akan terjadi dalam 1,5 tahun. Hari ini, aku akan menghancurkan jiwamu. Beberapa detik kemudian, gelombang tekanan spiritual yang dahsyat menyerbu ke arah Ji Siqing seperti binatang buas raksasa. Jantung semua orang berdebar kencang. Ji Siqing pasti akan mati. Ji Siqing menatap binatang raksasa itu dan mengumpulkan ki sejati dan energi spiritualnya. Kerudungnya telah lama terkoyak, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Apakah aku akan mati? Ji Siqing tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan serangan ini. Han Yun jauh lebih kuat dari gurunya. Mungkin aku seharusnya tidak datang ke sini. Aku ingin tahu bagaimana kabar Jilin. Jika sesuatu terjadi padaku, apakah dia akan baik-baik saja? Dan anak itu, Ye Chen. Aku khawatir dia akan diganggu tanpa perlindunganku. Tunggu, itu tidak benar. Ye Chen tidak lagi lemah dan diganggu oleh orang lain. Dia sudah dewasa sekarang. Hanya saja saya mungkin tidak dapat melihat momen ketika ia mencapai potensi penuhnya. Setetes air mata jatuh dari mata Ji Siqing. Dia masih sedikit enggan berpisah dengan dunia ini. Pada saat kritis itu, samar-samar ia melihat sosok melintas dan berdiri di depannya. Sosok itu adalah seorang pemuda yang mengenakan topeng. Ya Sitian. Tanpa sadar dia membuka mulutnya lebar-lebar. Ye Sitian memang kuat, tetapi dalam hal kekuatan dan kultivasi, dia masih lebih lemah dari Han Yun. Apakah dia gila? Keduanya akan mati seperti ini. Ye Sitian, apa yang kau lakukan? Pergilah. Akan tetapi, sosok di depannya tetap tidak bergerak. Ye Chen berbalik. Di balik topengnya, dia mengedipkan mata pada Ji Siqing. Kamu baru saja membantuku, dan aku bukan tipe orang yang tidak tahu bagaimana membalas kebaikan. Sekarang, aku akan membantumu menangani ini. Tetapi, kekuatan Han Yun bukanlah sesuatu yang istimewa, Ye Chen tersenyum dan berkata. Ji Siqing tertegun dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak menyangka Ye Sitian masih berniat bercanda di saat-saat terakhir. Serangan Han Yun cukup kuat untuk menghancurkan mereka. Tentu saja, Han Yun juga melihat tindakan Ye Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya kalian ingin pergi ke Netherworld bersama. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, binatang raksasa itu menghantam Ye Chen. Pada saat ini, tubuh Ye Chen tidak bergerak dan matanya tertutup. Ledakan, debu dan kotoran beterbangan di mana-mana. Tanah retak, dan suara ledakan berulang kali terdengar. Semua orang menghela nafas ketika melihat pemandangan ini. Tak seorang pun menyangka dua tokoh berpengaruh pegunungan Kunlun itu tumbang begitu saja. Yang satu dikenal sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, sedangkan yang satu lagi dikenal sebagai mimpi buruk. Sayang sekali, Yang Ming dan murid-murid di sekitarnya mencibir. Dasar bodoh, kamu seharusnya tidak menyinggung senior Han. Kamu hanya mencari kematian. Beberapa detik kemudian, angin bertiup, meniup asap dan debu. Mata semua orang terbelalak ketika mereka menatap hasilnya. Kedua sosok itu masih ada di sana. Ye Chen dan Ji Siqing berdiri bersama, satu di depan dan satu di belakang, tetapi ada penghalang emas di sekitar mereka. Rune kuno berputar di sekitar penghalang, menyerap kekuatan serangan. Bagaimana mungkin? Mereka tidak mati. Ini, apa yang terjadi tadi? Kerumunan berseru kaget. Bagaimana mereka berdua bisa selamat dari serangan senior Han Yun? Mulut Ji Siqing sedikit menganga, dan matanya dipenuhi kebingungan. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah menduga hasil ini. Mereka sebenarnya selamat. Dia menatap punggung Ye Sitian. Entah mengapa, dia tampak begitu familiar. Bahkan ada saat ketika dia merasakan rasa aman yang belum pernah dia rasakan dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, hatinya yang tenang bergetar. Ye Sitian,
Kamu, Ye Chen menoleh dan tersenyum. Sudah kubilang, kekuatan Han Yun tidak istimewa. Kau seharusnya percaya padaku sekarang, kan? Kita impas sekarang. Jika kau menginginkan pil realitas ilusi kuno, aku akan memberimu satu. Juga, aku melihat adikmu beberapa waktu lalu. Kamu, mata Ji Siking membelalak dan napasnya memburu. Kamu tahu di mana adikku? Ye Chen mengangguk. Jangan khawatir, dia aman. Saat ini, yang harus kamu lakukan adalah bertahan hidup agar kamu bisa melihatnya. Mata Ji Siking memerah saat dia menatap pria di depannya. Bibirnya bergetar, dan ribuan kata yang terlintas di benaknya akhirnya berubah menjadi dua kata. Terima kasih. Ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya dia mengucapkan terima kasih. Dia pernah mengucapkannya kepada Ye Chen sekali, dan sekarang yang kedua adalah Ye Xitian. Dia mendesah dalam hatinya. Mungkin dia memang ditakdirkan bersama pria bernama Ye ini. Pada saat itu, Han Yun memiliki ekspresi aneh. Dia melihat penghalang di sekitar Ye Chen dan mengerutkan kening. Penghalang ini, kenapa terasa begitu familiar? Sepertinya berasal dari garis keturunan binatang iblis yang menentang surga. Dari mana anak ini berasal? Keterkejutan Han Yun sudah bisa diduga. Ye Chen secara alami tidak cukup kuat untuk menahan serangannya. Namun, ada seseorang yang bisa. Emas kecil. Untungnya, Little Gold terbangun di Samsara Graveyard dan melepaskan kekuatan yang menutupi seluruh tubuh Ye Chen, membentuk penghalang ini. Siapa kamu? Han Yun melangkah maju dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia berkata dengan serius, "Nak, siapa kamu sebenarnya? Katakan padaku, dan aku akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu." Sebelum Ye Chen sempat berbicara, Yang Ming berkata, "Senior Han, kau tidak boleh membiarkannya hidup. Apa kau melihat noda darah di pintu? Itu semua disebabkan oleh Ye Xitian. Keributan tadi juga karena Ye Xitian. Orang ini harus dibunuh." Apa? Pupil mata Han Yun mengecil saat dia melihat pria paruh baya di sampingnya. Apakah ini dilakukan oleh anak itu? Ya, pria paruh baya itu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Yang Ming sangat gembira. Dia ingin Ye Chen mati. Namun, kegembiraannya segera terganggu. Sebuah kekuatan tak terlihat mencengkeram tubuhnya dan menariknya ke tangan Han Yun. Yang Ming merasakan bahaya, dan wajahnya pucat. Senior Han, apakah kamu melakukan kesalahan? Darah di pintu tidak ada hubungannya denganku. Semuanya salah Ye Xitian. Mengapa kamu melakukan ini? Tatapan mata Han Yun dingin. Mati. Bab 1004, Perubahan Mendadak. Mata Yang Ming melebar dan dipenuhi rasa ngeri. Dia ingin melepaskan diri, tetapi menyadari itu mustahil. Jangan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Han Yun mengerahkan kekuatannya, dan... Wah! Yang Ming berubah menjadi genangan darah. Dia sudah mati. Kerumunan itu tersentak dan mundur selangkah serta menutup mulut mereka, bahkan tidak berani bernapas. Kemudian, tatapan Han Yun kembali tertuju pada Ye Chen. Apakah kamu yang melakukan semua ini? Jadi bagaimana kalau aku melakukannya? Sikap Ye Chen tidak berubah meskipun melihat pemandangan ini. Dia tidak takut pada Han Yun. Little Gold ada di sini, dan masih ada Sue Kie. Apa yang harus ditakutkannya? Han Yun menyipitkan matanya dan tiba-tiba tersenyum. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan embusan angin bertiup keluar, mengubah seluruh pintu menjadi debu. Saya tidak suka darah orang lain. Saya takut kuman. Aku seharusnya membunuhmu, tapi sekarang aku sedikit tertarik padamu, sangat tertarik. Jika kau bisa menjawab pertanyaanku, aku bisa melupakan masa lalu. Aku bahkan mungkin memberimu beberapa kesempatan. Han Yun tahu betul bahwa rahasia Ye Chen lebih berharga daripada apapun saat ini. Ye Chen hendak mengatakan sesuatu ketika suara Sue Kie tiba-tiba terdengar dari makam Samsara. Nak, Han Yun masih berguna. Dia sangat mengenal klan roh darah. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita katakan mengingat batasan makam Samsara, tetapi Han Yun bisa. Katakan padanya satu hal ini. Aliran informasi langsung muncul dalam pikiran Ye Chen, dan dia diam-diam mencatatnya. Ayo masuk bersama, katanya pada Ji Siking dan Ye Luo. Apa? Ji Siking terkejut. Ye Chen tidak menjelaskan dan berjalan langsung ke arah Han Yun. Sangat jelas bahwa dia ingin memasuki kediaman Han Yun. Itu daerah terlarang. Ekspresi Ye Luo juga sedikit tidak menentu. Dia terlalu bingung, tetapi dia mengingat instruksi tuannya dan mengikutinya. Ji Siking ragu-ragu untuk waktu yang lama. Meskipun dia tidak mengenal Ye Xitian dengan baik, dia tidak tampak seperti orang yang gegabah. Oleh karena itu,
dia juga mengikutinya. Saat semua orang menyaksikan dengan tidak percaya, Ye Chen memimpin kedua gadis itu menuju pintu masuk. Para murid jenius di sekitarnya tidak berani bernapas. Di mata mereka, Ye Xitian gila. Benar-benar gila. Dia tidak hanya mengabaikan Han Yun, tetapi dia juga menerobos masuk ke kediaman Han Yun. Bahkan Han Yun dan pria parubaya itu pun tidak mengerti. Tak lama kemudian, Ye Chen berpapasan dengan Han Yun dan melangkah lewat dengan santai. Beberapa detik kemudian, Han Yun akhirnya bereaksi. Sungguh menyebalkan. Bocah, apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk masuk ke kediamanku. Berdengung. Dalam amarahnya, formasi pembunuhan kuno di sekitarnya diaktifkan. Gelombang suara merdu menyebar ke segala arah. Gelombang suara ini akan menargetkan jiwa surgawi seseorang dan mencoba menghancurkan pikirannya. Selanjutnya, beberapa pedang ilusi muncul di langit, dan tampak seolah-olah akan jatuh dari langit kapan saja. Jelaslah bahwa Han Yun siap membunuh Ye Chen, dan tidak lagi tertarik dengan rahasia yang terakhir. Namun, Ye Chen terus berjalan maju. Kemudian, pedang ilusi itu turun, berisi kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Bocah, siapa yang peduli dengan rahasiamu? Kau bisa membawanya ke neraka bersamamu. Kemudian, saat pedang ilusi itu jatuh, Ye Chen tiba-tiba berhenti. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan suara magnetis. Di alam Dao surgawi, Dao dan Buddha adalah bagian dari alam. Langit itu luas, bumi itu tak terbatas, seperti halnya alam. Tungku surga memurnikan hati, yang dulunya padat, tidak takut lagi pada kesulitan. Dao agung belum terwujud, tetapi hati seseorang menuntun jalannya. Semua jalan mengarah ke Dao agung. Jika Anda ingin menapaki jalan yang benar, ketekunan dan kebijaksanaan diperlukan. Ketekunan adalah fondasi kesuksesan. Saya tidak ingin menjadi abadi atau bijak. Saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri. Matahari dan bulan melembutkan saya, dan saya mencari cahaya. Saat kata-kata itu diucapkan, pedang ilusi itu tiba-tiba berhenti di udara. Tak seorang pun menyadari ekspresi Han Yun, tetapi saat dia mendengar kata-kata Ye Chen, ketakutan merayapi wajahnya. Seolah-olah hal itu telah membangkitkan kenangannya yang berdebu dari masa lalu. Dia yakin tidak ada orang biasa yang akan mengucapkan kata-kata itu, karena kata-kata itu terakhir diucapkan oleh salah seorang pakar hebat secara spontan. Hanya mereka yang pergi ke tempat itu dan menyaksikan perang kuno yang akan tahu. Mengapa pemuda ini mengucapkan kata-kata ini? Tubuhnya gemetar dan matanya memerah karena kegembiraan. Pria parubaya di samping Han Yun tentu saja tidak menyadari ekspresi Han Yun, dan dia mengeluarkan pedangnya. Senior Han, kecil ini terus-menerus memprovokasimu. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Akan tetapi, sebelum lelaki parubaya itu sempat melangkah maju, Han Yun menghantamkan telapak tangannya ke bahu lelaki parubaya itu, menghancurkannya. Senior Han, kamu. Sementara pria parubaya itu masih dalam keadaan terkejut, Han Yun tiba-tiba berjalan cepat ke arah Ye Chen, sebelum berhenti 3 meter di belakang Ye Chen. Adik kecil, kamu, siapa sebenarnya kamu? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Apakah kamu yakin kamu memenuhi syarat untuk mengetahuinya? Ye Chen mencibir. Dia tidak senang dengan perilaku Han Yun. Hari ini aku datang kepadamu untuk menyampaikan salamku, tetapi kau mencoba membunuhku berulang kali. Apakah kau tahu akibat dari tindakanmu? Suara Ye Chen mengguncang langit, membawa kemarahan yang tak terbatas. Kali ini, dia yang berinisiatif. Pria parubaya dan para jenius di luar benar-benar terkejut. Orang ini benar-benar berani dan nekat. Mereka bahkan memandang Ye Chen seolah-olah sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Menurut pendapat mereka, jika dia tidak mati kali ini, para dewa pasti telah campur tangan. Saat semua orang menonton dan menunggu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Han Yun mundur selangkah dan menangkupkan kedua tangannya. Tuan Ye, jika saya menyinggung Anda tadi, saya bersedia meminta maaf. Han Yun tidak berani menyinggung Ye Chen lagi. Terlalu banyak misteri yang menyelimuti dirinya. Mungkinkah dia bukan satu-satunya yang selamat dari perang kuno itu? Perlu diketahui, di antara sekelompok orang itu, Han Yun hanya bisa dianggap orang hina. Jika seorang ahli hebat benar-benar selamat, tindakannya hari ini tidak diragukan lagi sama saja dengan mencari kematian. Karena itu, sikapnya mengalami perubahan 180 derajat. Perkataan Han Yun tidak keras, tetapi semua orang mendengarnya. Namun,
Perubahan ini terlalu aneh bagi yang lainnya. Tuan Ye, dengan status Han Yun, dia malah menyapa seorang pria muda berusia 20-an dengan hormat. Semua orang yang hadir menghirup udara dingin, dan cara mereka memandang Ye Chen berubah. Bahkan Ji Siking pun gemetar, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pada titik ini, hanya orang bodoh yang akan percaya bahwa Ye Xitian adalah seorang kultivator jahat yang tidak memiliki latar belakang. Dia bahkan merasa bahwa latar belakang Ye Xitian lebih menakutkan daripada siapapun di pegunungan Kunlun. Bab 1005, Permintaan Maaf. Selama seluruh proses ini, Ye Chen bahkan tidak melihat ke arah Han Yun. Han Yun dipuja oleh banyak orang, dan dia sangat kuat. Namun, Ye Chen perlu membuat orang ini tunduk dan takut padanya. Han Yun dapat merasakan aura misterius dan kuno yang terpancar dari tubuh Ye Chen, yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang pemuda seperti Ye Chen. Dia semakin yakin akan kemungkinan identitas Ye Chen. Tuan Ye, saya bersedia menanggung semua konsekuensinya. Ini adalah sikap Han Yun. Terlepas dari identitas Ye Chen, dia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyinggung perasaannya. Meskipun tindakannya saat ini menyebabkan dia kehilangan rasa hormat di antara para junior, rasa hormat mereka tidak berarti apa-apa baginya, terutama jika dibandingkan dengan kemungkinan rahasia yang disimpan Ye Chen tentang zaman kuno dan perang itu. Ye Chen berbalik dan melirik Ye Luo dan Ji Siking. Kedua temanku terluka oleh gelombang suara dan tekananmu. Bagaimana kalian akan menanggung akibatnya? Han Yun tertegun. Dia ragu-ragu selama beberapa detik sebelum mengeluarkan 2 pil dan menyerahkannya kepada Ye Luo. Nona, 2 pil ini seharusnya dapat menyembuhkan luka-lukamu, dan juga bermanfaat bagi kultivasimu. Anggap saja ini sebagai permintaan maafku kepadamu. Ye Luo melirik pil itu dan mengenalinya. Ini adalah pil penguatan 1000 tulang. Ini adalah pil kuno yang sudah tidak beredar lagi. Mustahil baginya untuk memurnikannya. Han Yun sebenarnya sangat murah hati dengan memberinya pil obat ini untuk menjilatnya. Selain khasiat obat dari pil ini juga memiliki nilai penelitian yang besar baginya. Dia melirik Ye Chen dan melihat Ye Chen mengangguk, jadi dia menaruh pil itu ke dalam ruang penyimpanannya. Aku bukan orang yang picik. Karena kamu sudah mengakui kesalahanmu dengan tulus, aku akan memaafkanmu. Ye Chen terdiam, begitu pula semua orang. Meskipun Han Yun sedikit tidak senang, dia tetap tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia berjalan ke arah Ji Siking. Luka-luka Ji Siking jauh lebih serius. Bagaimanapun, dia telah menderita pukulan yang sangat kuat darinya. Han Yun mengeluarkan liontin giok dari sakunya, yang berfluktuasi antara dingin dan hangat. Ambil liontin giok ini sebagai tanda permintaan maafku. Aku tidak perlu banyak bicara tentang nilai liontin giok ini, kan? Kau seharusnya bisa merasakannya. Lagi pula, liontin ini cocok untuk teknik kultivasimu. Ye Chen juga memperhatikan liontin giok di tangan Han Yun, dan dia menyipitkan matanya karena terkejut. Itu barang bagus. Liontin giok itu mengandung energi yang sangat besar, jadi jika dihancurkan dan diaktifkan, pengaruhnya terhadap kultivasi seseorang akan sangat mengerikan. Terlebih lagi, atribut energi dalam liontin giok tersebut sangat cocok dengan ki sejati dalam tubuh Ji Siking. Liontin itu benar-benar dirancang khusus untuknya. Tampaknya Han Yun memiliki banyak sekali harta karun. Ji Siking tidak membuang waktu dan mengambil liontin giok itu. Baiklah, aku akan menerimanya. Han Yun menghela napas lega. Dia tidak berani menyinggung kedua wanita ini, jadi dia hanya bisa menggunakan harta yang tak ternilai harganya untuk menjilat mereka. Tuan Ye, apakah Anda puas dengan ini? Dia menatap Ye Chen. Namun, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Tidak puas. Apakah kamu lupa sesuatu? Han Yun mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang saya lupakan? Saya benar-benar tidak dapat memikirkan apapun, tolong beritahu saya apa yang saya lewatkan, Tuan Ye. Tidakkah kau perlu meminta maaf padaku? Ye Chen mendengus dingin. Mendengar ini, sudut mulut Han Yun berkedut dan dia hampir pingsan. Orang ini benar-benar memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun dia mengutuk dalam hatinya, Han Yun masih merenung selama beberapa detik. Akhirnya, dia mengeluarkan harta karun yang tampak seperti pisau lempar dari pinggangnya. Tuan Ye, luka-lukamu tidak serius, jadi tidak perlu memberimu sesuatu untuk membantu penyembuhan dan kultivasimu. Pisau lempar ini mengandung kesadaran surgawi dari seorang ahli perkasa kuno dan, setelah diaktifkan, dapat membunuh para ahli alam kaisar tertinggi tahap awal.
Inilah yang dapat kugunakan untuk mengungkapkan ketulusanku. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, napas mereka menjadi tergesa-gesa. Harta karun ini terlalu berharga, namun Han Yun dengan santainya memberikan benda seperti itu. Tatapan mata penuh rasa iri tertuju pada Ye Chen, bahkan pria parubaya di samping Han Yun menelan ludahnya, matanya penuh dengan keserakahan. Apa nama pisau lempar ini? Ye Chen berpura-pura tenang, tetapi hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia yakin bahwa nilai pisau lempar ini adalah salah satu harta karun Han Yun yang paling berharga. Penghancur kekosongan yang haus darah. Baiklah. Ye Chen mengambil Bloodthirsty Void Saterer dan menaruhnya di makam samsara. Sue Qiye benar-benar telah membantunya kali ini. Kata-kata sederhana itu telah mengubah seluruh situasi. Melihat semuanya sudah tenang, Han Yun terbatuk pelan dan berkata, Tuan Ye, ini bukan tempat untuk bicara. Bagaimana kalau Anda ikut saya ke kediaman saya, di mana kita bisa bicara lebih rinci? Hal terpenting bagi Han Yun sekarang adalah mencari tahu identitas Ye Chen. Baiklah, Ye Chen juga punya banyak pertanyaan untuk Han Yun, dan dia ingin tahu lebih banyak tentang makam samsara, klan roh darah, dan bahkan zaman kuno. Han Yun membawa Ye Chen dan dua orang lainnya ke kediamannya, setelah itu, formasi diaktifkan, menyegelnya dari gangguan luar. Para jenius di luar melihat formasi yang disegel dan dipenuhi dengan penyesalan. Mereka telah memikirkan berbagai cara untuk masuk, tetapi pada akhirnya mereka dikalahkan oleh Ye Xitian dan Ji Siqing. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan berdiri di pihak Ye Xitian. Yang lebih penting, banyak orang yang penasaran dengan identitas Ye Xitian. Dulu, kesan mereka terhadap Ye Xitian hanya sebatas bahwa dia adalah ahli yang kuat dan membunuh tanpa berkedip. Namun, kini mereka menyadari bahwa pemahaman mereka terhadap Ye Xitian hanya sebatas puncak gunung es. Seseorang yang bisa membuat Han Yun bertindak seperti itu pasti luar biasa. Bahkan sekte dan keluarga besar pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Di dalam kediaman, karena pembicaraan utama akan terjadi antara dirinya dan Ye Chen, Han Yun mengatur agar Ji Siqing dan Ye Luo beristirahat di ruang kultivasi. Ji Siqing dan Ye Luo tidak keberatan. Salah satu dari mereka ingin mempelajari pil itu, sementara yang lain ingin menyerap energi di dalam liontin giok itu. Mereka tentu saja penasaran dengan pembicaraan itu, tetapi tahu bahwa itu melibatkan rahasia yang tidak akan mudah diungkapkan oleh mereka berdua. Han Yun membawa Ye Chen ke ruang tamu yang sederhana dan mengaktifkan semua formasi di sana. Percakapan mereka tidak akan dipantau oleh siapapun, bahkan Dao Surgawi. Setelah semuanya siap, Han Yun menatap Ye Chen dengan hati-hati dan berkata, Tuan Ye, saya punya beberapa keraguan. Bagaimana Anda tahu kata-kata itu? Jawabannya sangat penting bagi saya. Ye Chen menyesap tehnya dan berkata perlahan, karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Dia adalah ahli di belakangku. Mendengar penegasan Ye Chen, Han Yun menjadi semakin bersemangat. Seperti yang diharapkan, dia bukan satu-satunya yang selamat dari perang kuno. Masih ada satu ahli hebat lagi. Bab 1006, mengungkap masa lalu. Pada saat ini, Han Yun seperti anak kecil yang baru saja merasakan permen. Dia menggosok tangannya dan berkata dengan wajah memerah, tentang itu, Tuan Ye, bolehkah saya bertanya, siapa nama senior itu? Jika tidak nyaman, lupakan saja. Ye Chen menyipitkan matanya. Dia tidak langsung menjawab, tetapi meminta pendapat Sue Qiye terlebih dahulu. Ketika dia menerima jawaban, Ye Chen mengucapkan sepatah kata, Sue. Mendengar kata itu, Han Yun berpikir keras. 10 detik kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya membelalak dan napasnya menjadi cepat. Itu karena hanya ada satu orang dengan nama keluarga Sue di antara kelompok ahli itu. Sue Qiye. Sue Qiye masih hidup. Saat itu, Han Yun mengagumi ahli yang hebat ini, yang dapat menumbangkan gunung hanya dengan satu lambaian tangannya. Sue Qiye dapat dikatakan sebagai legenda hidup. Han Yun bahkan merasa sedikit beruntung. Untungnya, sikapnya tadi tidak terlalu buruk. Kalau Sue Qiye mendengar kalau dia telah menyinggung pemuda di depannya, maka seluruh alam rahasia roh darah akan lenyap. Selanjutnya, keluarga Han juga akan menghilang. Sue Qiye berada pada level yang sepenuhnya berbeda dibandingkan dengannya, seperti langit dan bumi. Tiba-tiba, Han Yun teringat sesuatu dan berdiri tegak. Karena Tuan Ye mengenal senior Sue, maka Tuan Ye pasti tahu apa yang akan terjadi dalam 1,5 tahun, kan? Ye Chen mengangguk dan kembali ke topik utama. Aku tahu,
Tapi guru tidak menjelaskan banyak tentang hal itu. Dia hanya menyinggung beberapa hal tentang klan roh darah. Ketika Han Yun mendengar kata, Tuan, cara dia memandang Ye Chen menjadi semakin aneh. Dia mengira hubungan antara keduanya biasa saja, tetapi tidak menyangka mereka adalah guru dan murid. Tidak heran Ye Xitian bisa menahan serangannya tadi. Jika diberi cukup waktu, Ye Xitian kemungkinan akan menjadi lebih kuat darinya. Tuan Ye, masalah yang berkaitan dengan klan roh darah sangatlah rumit. Namun, batas waktunya masih dalam waktu 1,5 tahun. Selama ribuan tahun, klan roh darah telah memperlakukan kita sebagai semut dari alam tingkat rendah. Mereka menikmati kesenangan berburu dan ingin menempati tanah energi spiritual ini. Kami bertahan hidup karena sedikit kekeras kepalaan kami. Jika bukan karena formasi kuno, tempat ini sudah menjadi wilayah klan roh darah. Keberadaan macam apa klan roh darah itu? Ye Chen bertanya, merasakan bahwa dia telah menyentuh sesuatu. Han Yun berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tidak ada perbedaan antara mereka dan kita. Hanya saja lingkungan tempat mereka berasal lebih cocok untuk berkultivasi. Seni bela diri mereka juga berada pada tingkat yang lebih tinggi. Begini saja, di pegunungan Kunlun, puncak kultivasi adalah alam kaisar tertinggi, sedangkan bagi klan roh darah, alam kaisar tertinggi hanyalah tingkat kultivasi biasa. Para ahli di sana sangat menakutkan. Saya masih sering memimpikannya adegan itu, dan itu menghantui mimpi buruk saya. Selama ini aku berpura-pura gila. Di satu sisi, aku ingin melarikan diri dari kenyataan, dan di sisi lain, aku ingin melarikan diri dari kehancuran klan roh darah. Saya diam-diam mencari peluang, tetapi setelah bertahun-tahun, saya menyadari bahwa semuanya sia-sia. Terlalu sulit bagi para ahli pegunungan Kunlun untuk melawan klan roh darah. Intinya adalah jika ini terus berlanjut, yang disebut sekte teratas atau ahli teratas pegunungan Kunlun akan ketakutan bahkan mendengar nama klan roh darah, dan kemungkinan besar mereka akan menyerah begitu saja alih-alih bertarung. Masalah terbesar sekarang adalah pegunungan Kunlun tidak memiliki pemimpin yang berani melawan klan roh darah. Ye Chen melihat Han Yun sedang menatapnya dan melambaikan tangannya. Jangan coba-coba menyalahkanku. Aku tidak tertarik dengan masalah klan roh darah. Aku hanya ingin menjalani kehidupan yang baik dan melindungi orang-orang di sekitarku. Kehidupan orang-orang di pegunungan Kunlun tidak ada hubungannya denganku. Ketika Han Yun mendengar ini, dia sedikit kecewa, tetapi itu normal. Lagi pula, orang-orang yang melawan klan roh darah semuanya sudah mati, dan sebelum hari ini, dialah satu-satunya yang selamat. Siapakah yang bersedia mencari kematian? Ye Chen menyesap tehnya. Teruskan. Kamu sudah lama bertarung dan menyelidiki klan roh darah. Kamu pasti tahu kelemahan para ahli klan roh darah, kan? Han Yun duduk dan membentuk segel dengan kelima jarinya. Seketika, proyeksi gambar muncul di depan mereka. Di layar, rincian 6 orang muncul. Tuan Ye, kami membangun alam rahasia roh darah untuk melawan klan roh darah. 6 orang ini adalah tikus percobaan yang sengaja kami tempatkan di sini untuk diteliti. Mengenali diri sendiri dan musuh adalah cara terbaik untuk memenangkan pertempuran. Tetapi saya menemukan bahwa banyak hal telah berada di luar kendali kita. Keenam orang ini telah mengubah alam rahasia roh darah menjadi bagian dari kekuatan mereka, dan banyak hal yang kita pelajari tidak lagi berlaku. Selama kurun waktu ini, sekelompok orang ini telah berusaha meninggalkan tempat ini. Begitu mereka pergi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan, dan mungkin situasi di pegunungan Kunlun akan memburuk. Juga, kelompok orang ini telah mendirikan formasi di lingkungan tempat tinggal mereka yang melarang masuknya para ahli papan atas sepertiku. Namun, sekarang tampaknya mustahil bagiku untuk membunuh mereka di tempat ini, apalagi mempelajarinya. Ye Chen berpikir keras. Situasinya lebih merepotkan daripada yang dibayangkannya. Namun, Tuan Ye, Anda tidak perlu khawatir. Tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk pergi untuk saat ini, kata Han Yun ketika dia melihat reaksi Ye Chen. Juga, setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, saya menemukan sesuatu. Di antara keenamnya, ada seorang pemimpin. Aku tidak tahu nama lelaki tua itu, tapi aku tahu penampilannya. Han Yun melambaikan tangannya pelan ke arah gambar itu, lalu sebuah potret pun muncul. Itu adalah seorang lelaki tua kurus berjubah hitam. Meskipun dia mengenakan jubah hitam, dia memiliki aura abadi. Tuan Ye, orang ini mengendalikan kekuatan yang sangat kuat. Saat itu, saya bertarung dengan orang ini dan kekuatannya hampir membunuh saya. Kita tidak bisa meremehkannya.
Jika kita benar-benar ingin tahu segalanya tentang klan roh darah, kita harus menemukan cara untuk melawan orang tua ini. Oh benar, Tuan Ye, selama kurun waktu ini, ada beberapa perubahan. Saya tidak tahu bagaimana atau mengapa salah satu dari mereka meninggal. Kematian orang itu ada hubungannya denganku, Ye Chen tersenyum ketika mendengarnya. Han Yun tertegun, dan ekspresinya menunjukkan hal itu. Dia tahu bahwa Ye Chen tidak berbohong. Tampaknya senior Sue Qiye telah memberikan Ye Chen banyak kesempatan. Ye Chen berdiri dan berjalan ke papan catur di atas meja. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana klan roh darah berasal. Mereka selalu menekankan bahwa pegunungan Kunlun dan bumi adalah alam yang lebih rendah. Mungkinkah ini karena ada alam dengan seni bela diri yang lebih kuat? Han Yun mengangguk. Tuan Ye, Anda benar. Namun, ada beberapa hal yang menurut saya akan Anda pahami saat mencapai alam kaisar tertinggi. Sebagai seorang kultivator alam raja asal, mengetahui informasi itu sekarang akan merugikan marsial dao Anda. Baiklah, Ye Chen tidak bersikeras. Dia sudah punya jawaban di dalam hatinya. Dia tidak bodoh dan sudah menebak satu atau dua hal dari percakapannya dengan para ahli kuno dari makam samsara. Saya masih punya pertanyaan lain. Apakah Anda tahu keberadaan terakhir para ahli kuno yang perkasa itu? Bagaimanapun, Anda mengalami perang besar itu. Bab 1007, Ji King dalam bahaya. Ketika Han Yun mendengar pertanyaan ini, tatapannya berubah muram. Dia menghela napas dan berkata, Tuan Ye, saya tidak pernah mengatakan ini kepada orang luar, tetapi pada kenyataannya, saya tidak sekuat yang dikatakan semua orang. Saat itu, saya hanyalah seorang pembelot. Seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk pergi ke medan perang. Selama bertahun-tahun, saya telah bekerja keras untuk melawan klan roh darah hanya untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Atau lebih tepatnya, ini adalah penebusan dosaku. Adapun para ahli yang hebat itu, aku tahu banyak dari mereka yang meninggal sebelum aku meninggalkan tempat itu. Pemandangan itu bagaikan sungai darah. Mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk. Itu menjijikkan. Aku bahkan melihat saudaraku yang baik berubah menjadi tulang dan daging dalam sekejap, itu adalah mimpi buruk. Hanya sejumlah kecil ahli yang memenuhi syarat untuk melawan keberadaan itu. Namun, hanya sebagian besar orang yang meninggal, tidak semuanya. Masih ada sejumlah kecil orang yang selamat. Namun, mereka dibawa pergi oleh klan roh darah. Mereka terluka dan kultivasi mereka tampaknya telah disegel. Aku samar-samar ingat bahwa mereka diikat oleh rantai dan formasi. Mereka berjuang, dan mata mereka dipenuhi dengan kemarahan. Ada yang aneh menurutku. Aku ingat senior Sue Qiye ada di antara mereka. Bagaimana dia bisa kembali ke pegunungan Kunlun? Kurasa, apakah mataku mempermainkanku? Ye Chen sangat gembira saat mendengar ini. Kelompok penyintas yang disebutkan Han Yun telah dibawa pergi seharusnya adalah tubuh asli para ahli perkasa kuno di makam samsara. Adapun bagaimana jiwa dewa orang-orang ini memasuki makam samsara dan berubah menjadi batu nisan, itu adalah misteri lainnya. Sesuatu pasti telah terjadi setelah orang-orang ini dibawa pergi. Han Yun bisa merasakan kegembiraan Ye Chen dan merasa aneh. Apakah senior Sue Qiye tidak memberitahu Ye Chen tentang hal ini? Ini tidak masuk akal. Tuan Ye, sangat disayangkan banyak orang yang meninggal, tetapi hanya sekitar 20 orang yang selamat. Saya ingin tahu bagaimana keadaan 20 orang itu, apakah mereka masih hidup? Kata-kata santai Han Yun meledak seperti guntur di hati Ye Chen. Dia tiba-tiba berdiri dan meraih pakaian Han Yun. Hanya 20 orang yang dibawa pergi. Apakah kamu yakin? Ada 100 batu nisan di makam samsara, tetapi mengapa Han Yun mengatakan hanya 20 yang diambil? Mustahil. Han Yun merasa takut dengan tindakan Ye Chen yang tiba-tiba. Dia memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Mungkin 20 orang, mungkin 30. Aku tidak ingat jumlah pastinya, tetapi yang pasti tidak lebih dari 30. Tuan Ye, dari reaksi Anda, apakah ada masalah dengan nomor ini? Ye Chen tidak berbicara, memaksa dirinya untuk tenang. Luo Yuntian, Chen Qingchang, Raja Dao Pembantaian, Ping Changhai, Chen Tianli, Duan Leiren, Raja Abadi, Lin Qingxuan, Moning, dan Sue Qiye. Ye Chen telah bertemu dengan 10 ahli kuno yang perkasa dari makam samsara, dan ke-10 orang ini pasti berasal dari pegunungan Kunlun. Dengan asumsi bahwa 30 orang dari pegunungan Kunlun telah dibawa pergi, apa asal-usul jiwa dewa di batu nisan yang tersisa? Bukankah mereka dari pegunungan Kunlun? Lalu, dari mana mereka berasal?
Dari alam klan roh darah. Ye Chen merasa seolah-olah dia telah menangkap sesuatu, tetapi dia tidak dapat memastikan apa itu. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Tampaknya rahasia di balik makam samsara lebih besar dan lebih rumit daripada yang dipikirkannya, dan dia merasa seperti bidak catur dalam skema besar segala sesuatunya. Setelah merenung cukup lama, Ye Chen memaksa dirinya untuk tenang. Hal terpenting sekarang adalah berurusan dengan 5 anggota klan roh darah yang tersisa di alam rahasia, karena mereka kemungkinan memiliki informasi yang dia butuhkan tentang klan roh darah. Dia bahkan mungkin tahu di mana tubuh asli para ahli perkasa zaman dahulu terperangkap. Dia melihat papan catur di atas meja dan berkata kepada Han Yun, jika kamu seorang pemain catur, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya dalam situasi seperti ini? Kamu sangat mengenal alam rahasia roh darah, dan kamu sangat membenci klan roh darah. Jawabanmu sangat penting bagiku. Han Yun melirik Ye Chen dan menatapnya dengan pandangan baru. Murid Sue Kie tenang, berbakat, dan telah memperoleh peluang yang menantang surga. Dialah satu-satunya yang dapat melawan klan roh darah di sini. Dia mengambil bidak catur hitam dan meletakkannya di tengah papan. Potongan itu dikelilingi oleh batu-batu putih. TN, catur di sini mengacu pada Go. Tuan Ye, yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengubah situasi sepenuhnya. Hanya dengan terjun langsung ke dalamnya, kita dapat mengendalikan segalanya. Namun, ini terlalu berbahaya, jadi aku tidak merekomendasikannya. Hampir semua ahli klan roh darah telah mencapai alam kaisar tertinggi. Ditambah dengan fakta bahwa mereka mengendalikan kekuatan formasi, akan sulit untuk membunuh mereka. Kau bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Ye Chen menatap bidak catur yang dikelilingi dan berkata dengan percaya diri, kalau begitu, aku akan menjadi bidak catur hitam. Aku ingin melihat seberapa kuat anggota klan roh darah ini. Sebelumnya, dia adalah seorang kultivator alam raja suci dan tidak sebanding dengan keenam, tidak, kelima. Sekarang setelah dia mencapai alam raja asal, dia telah maju ke 2 alam utama. Lebih jauh lagi, dia telah memperoleh beberapa peluang dan harta, jadi dia ingin bertarung. Jika dia bekerja sama dengan Moning, peluangnya akan lebih besar. Han Yun tahu bahwa Ye Chen telah mengambil keputusan dan tidak berusaha menghalanginya. Tuan Ye, karena Anda yakin, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun, Anda harus waspada terhadap kekuatan mereka. Begitu aura mereka berubah, Anda harus lari. Teknik rahasia klan roh darah sangat aneh. Jika Anda tidak berhati-hati, kematian hampir pasti terjadi. Juga, karena formasi itu, aku tidak bisa masuk ke wilayah mereka dan membantumu. Namun, jika gadis bernama Ji Siking itu menyerap energi Liontin Giok, dia seharusnya bisa membantu Tuan Ye. Sedangkan gadis lainnya, dia bisa tinggal di kediamanku. Dia akan benar-benar aman di sini. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menolak. Darah klan roh darah mengalir dalam nadi Ye Luo. Kehadiran dan partisipasinya dalam usaha ini mungkin lebih penting daripada siapapun. Dia bahkan mungkin menjadi kunci untuk membunuh anggota klan roh darah ini. Dia harus membawanya. Yang lebih penting, anggota klan roh darah yang tersisa mungkin tahu tentang latar belakang Ye Luo. Tidak perlu. Orang itu sangat penting bagiku, kata Ye Chen. Han Yun tertegun. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar, dan tanah bergetar hebat. Wah, indera spiritual Han Yun tersapu, dan dia langsung menemukan sesuatu. Tidak bagus. Apakah ada yang salah dengan kultivasi Nona Ji Siking? Ekspresi Ye Chen sedikit berubah dan tubuhnya langsung berubah menjadi kabur. Ji Siking terlalu penting baginya. Tidak peduli apapun, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Ketika Ye Chen dan Han Yun tiba di sumber ledakan, mereka menemukan bahwa seluruh ruang kultivasi telah meledak. Pilar cahaya keemasan melesat ke langit, dan energi spiritual di sekeliling mereka sangat padat. Namun, di dalam pilar cahaya itu, tidak ada yang terlihat dengan jelas. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Ye Chen. Han Yun menatap pilar cahaya itu dan menepuk dahinya. Tuan Ye, Liontin Giok yang kuberikan pada Nona Ji seharusnya diserap sedikit demi sedikit, tetapi tampaknya dia menyerap semuanya sekaligus dengan saripati darahnya. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan setingkat itu? Saya khawatir Nona Ji berada dalam bahaya besar di dalam pilar cahaya itu. Kekuatan ini bukan sesuatu yang dapat dia tahan saat ini. Bab 1008, kau tidak melihat apa-apa. Tatapan mata Ye Chen sangat serius. Dia menatap pilar cahaya dan berkata, lalu apa yang masih kau lakukan di sana? Cepat dan selamatkan dia. Baiklah.
Han Yun tidak membuang waktu. Dia mengedarkan ki sejatinya dan hendak melewati pilar cahaya itu ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mundur. Kenapa kamu kembali? Ye Chen bertanya dengan tidak senang. Han Yun ragu-ragu. Tuan Ye, pakaian Nona Ji mungkin acak-acakan karena ledakan itu. Tidak baik bagiku untuk masuk dengan gegabah. Mengapa Anda tidak pergi, Tuan Ye? Ye Chen tidak menyangka keadaan akan begitu merepotkan, namun dia tidak mau menjawab dan bergegas menuju pilar cahaya. Sensasi robekan yang kuat membuat tubuhnya gemetar. Untungnya, setelah melewati pilar cahaya, segala sesuatu di dalam menjadi jernih dan tenang. Sebuah lubang besar berada di tengah ruang kultivasi, di dalamnya Ji Siking duduk bersila, mengambang tepat di atas tanah. Energi pilar cahaya terus memasuki tubuh Ji Siking. Wajahnya sangat pucat, dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, hatinya terasa sakit. Gadis ini seharusnya tahu betapa mengerikannya energi di dalam liontin giok itu, tetapi dia masih menyerap semuanya dengan paksa. Apakah dia begitu putus asa untuk menjadi lebih kuat? Mengapa kamu melakukan ini? Jari-jari Ye Chen membentuk segel. Saat dia hendak membantu Ji Siking, dia melihat pakaian Ji Siking robek. Puci. Tiba-tiba, Ji Siking tidak dapat menahan energi di tubuhnya dan memuntahkan seteguk darah. Hal ini membuat Ye Chen tersadar dan tidak ragu lagi. Dia duduk bersila di depan Ji Siking dan meletakkan tangannya di perut bagian bawah Ji Siking. Arus hangat langsung memasuki tubuh Ji Siking, yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Dia merasa seolah-olah kekuatan liontin giok itu dikendalikan oleh seseorang, dan disempurnakan oleh tubuhnya sedikit demi sedikit. Tingkat kultivasinya mulai meningkat terus-menerus. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan membuka matanya. Tatapan mereka bertemu dan suasana seolah membeku. Ye Xitian, kenapa kamu ada di sini? Suaranya yang dingin terdengar. Dia tahu bahwa pakaiannya robek dan banyak bagian tubuhnya yang terbuka. Kemunculan Ye Xitian di sini berarti dia telah melihat segalanya. Ini merupakan penghinaan terhadapnya. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Ye Xitian, tetapi perilakunya mengecewakannya. Dia menghunus pedangnya dan hendak menyerang Ye Chen ketika Ye Chen berkata, "Aku menyelamatkanmu. Apakah menurutmu kau bisa menahan kekuatan ini sendirian? Jika bukan karena aku, kau mungkin sudah mati. Namun, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Anggap saja itu sebagai balasan atas kebaikanmu. Mengenai sosokmu, ini bukan pertama kalinya aku melihatnya," kata Ye Chen santai, namun kemudian tanpa sadar menutup mulutnya. Identitasnya saat ini adalah Ye Xitian, bukan Ye Chen. Mata Ji Siking dipenuhi kecurigaan dan kemarahan. Sepertinya ini pertama kalinya kita bertemu, tapi kamu pernah melihatku seperti ini sebelumnya. Ye Chen terbatuk canggung. Kamu salah paham. Maksudku, aku mendengar dari orang lain bahwa kamu memiliki tubuh yang bagus. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Yang terpenting sekarang adalah menyerap energi di dalam liontin giok. Baiklah, Ji Siking tidak ingin membuang waktu lagi. Energi di dalam liontin giok ini memiliki batas waktu tertentu. Jika dia tidak menyerapnya sekarang, itu akan sia-sia. Berkat kendali Ye Chen, energi spiritual yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh Ji Siking seperti sungai. Tingkat kultivasi Ji Siking terus meningkat, dan aura di sekitar tubuhnya juga mencapai puncaknya. Puncak alam Dao Yuan. Dia ingin mencoba menerobos ke ranah kaisar tertinggi, tetapi dia menyadari bahwa setiap kali dia mencoba menerobos, dia selalu memiliki sedikit kekurangan. Setelah 1 jam, kekuatan Ji Siking telah meningkat pesat, tetapi dia masih terjebak di puncak alam Dao Yuan. Dia butuh kesempatan. Pilar cahaya itu menghilang. Pada saat yang sama, Ye Chen menanggalkan pakaiannya dan menyampirkannya di tubuh Ji Siking. Pakai ini. Meskipun kamu belum mencapai alam kaisar tertinggi, kekuatanmu seharusnya tidak jauh berbeda dari ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama. Alam kaisar tertinggi adalah ambang batas kultivasi yang besar dan sangat sulit dicapai. Ji Siking melirik pakaian yang dikenakannya. Perasaannya campur aduk, tetapi akhirnya dia mengangguk. Saya mengerti. Dia berdiri, dan wajahnya yang agak merah langsung berubah dingin seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ye Xitian, kamu tidak melihat apapun tadi. Lagi pula, tidak mungkin terjadi apa-apa di antara kita. Jangan punya perasaan padaku. Terakhir, jika kau memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini, aku akan membunuhmu. Ye Chen sudah lama terbiasa dengan sikap Ji Siking. Gadis ini selalu bersikap dingin kepada orang lain.
Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi gadis ini saat mengetahui bahwa dia adalah Ye Chen. Setelah ragu-ragu cukup lama, Ye Chen memutuskan untuk membuka kartunya. Namun, pada saat ini, suara Suekie terdengar lagi dari makam samsara. Nak, demi gadis ini, sebaiknya kau rahasiakan ini untuk saat ini. Saya tidak mengerti hubungan antara pria dan wanita, tetapi saya mengerti hati seseorang yang berusaha menjadi sekuat tenaga. Aku bisa merasakan bahwa masih ada beberapa kesempatan yang menunggu gadis ini di alam rahasia roh darah. Keadaan pikirannya seharusnya tidak terlalu berfluktuasi selama waktu ini. Mengenai apakah kau memutuskan untuk menyimpan rahasia ini setelah meninggalkan alam rahasia roh darah, itu terserah padamu. Mendengar ini, Ye Chen mengesampingkan pikirannya untuk mengungkapkan identitasnya. Ji Siking kembali ke kamar yang telah disiapkan Han Yun untuknya dan menanggalkan pakaian Ye Chen dan berganti pakaian sendiri. Melihat pakaian di meja rias, entah mengapa wajah Ji Siking tersipu. Kemudian, Ji Siking mengulurkan tangannya dan mengambil pakaian itu lalu mengendusnya pelan. Ekspresinya menjadi semakin aneh. Mengapa bau Ye Sitian begitu familiar? Mengapa baunya begitu mirip dengan Ye Chen? Itulah pikiran pertama yang terlintas di benaknya. Namun, tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Ye Chen mungkin telah mengalami transformasi, tetapi jaraknya masih terlalu besar. Waktu yang dihabiskannya untuk berkultivasi terlalu singkat. Bahkan jika dia terbangun, sudah terlambat baginya untuk mengejar seseorang seperti Ye Sitian. Kurasa ini bau semua cowok. Aku ingin tahu di mana Ye Chen sekarang dan bagaimana keadaannya. Sejak dia memasuki menara inti, aku belum mendengar kabar darinya. Jarak di antara kita masih terlalu besar. Ye Chen tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia roh darah. Lupakan saja, aku harus memikirkan cara untuk mencapai alam kaisar tertinggi sesegera mungkin. Hanya dengan begitu aku akan mampu menghadapi apapun yang seharusnya terjadi dalam 1,5 tahun. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Jilin dan Ye Chen lagi. Juga, tidak lama lagi Ye Chen akan berhadapan dengan Tuan Jingsui. Jika aku tidak berhasil, Ye Chen pasti akan mati dalam pertarungan hidup dan mati itu. Orang itu pandai dalam segala hal kecuali mengetahui batas kemampuannya. Mengapa dia menantang Tuan Jingsui secara membabi buta, desah. Bab 1009, melacak. Setengah jam kemudian, di kediaman Han Yun. Ye Luo dan Ji Siking berkumpul di aula. Ye Chen menatap mereka berdua dan langsung ke intinya. Selanjutnya, aku akan pergi ke suatu tempat untuk mencari klan roh darah di lembah rahasia. Tempat itu mungkin berbahaya, jadi aku serahkan pilihannya padamu. Ye Luo dengan cepat berkata tanpa ragu, kemanapun Tuan Ye pergi, aku akan pergi. Selain itu, aku membenci klan roh darah sampai ke akar-akarnya. Meskipun aku tidak cukup kuat untuk melawan mereka, aku dapat memberimu pil dan ramuan penyembuh terbaik. Baiklah, Ye Chen mengangguk dan menatap Ji Siking. Bagaimana denganmu? Ji Siking tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia menyerahkan kembali pakaian di tangannya kepada Ye Chen. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang klan roh darah, aku pernah mendengar tentang mereka. Sejauh yang aku tahu, anggota klan roh darah di alam rahasia ini semuanya adalah ahli alam kaisar tertinggi. Apakah kamu yakin ingin mengambil risiko? Kamu hanyalah seorang kultivator alam raja asal, jadi meskipun kamu dapat membunuh seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, alam Daoyuan masih merupakan batasmu untuk melakukannya. Jika kamu bertindak gegabah, kamu hanya akan mencari kematian. Setelah mendengar itu, apakah kamu masih yakin ingin pergi ke sana? Sikap Ji Siking sangat jujur. Ye Chen mengangguk. Saat hendak menjelaskan, Ji Siking berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Seolah takut Ye Chen akan berpikir berlebihan, Ji Siking kemudian menambahkan, aku hanya ingin mengambil tubuhmu. Jangan salah paham. Ye Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia sangat mengenal gadis ini. Wajahnya dingin, tetapi hatinya hangat. Entah itu untuk membalas kebaikannya atau hal lain, tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apa yang telah dia pikirkan. Setelah itu, ketiganya pergi mencari Han Yun. Han Yun tidak membuang waktu. Dengan tepukan telapak tangannya, seekor rusa besar menarik kereta mewah keluar. Tuan Ye, silakan naik kereta. Saya akan mengantar Anda ke sana secara pribadi. Ketiganya masuk ke dalam kereta. Energi spiritual berputar di sekitar kereta, dan kereta itu dihias dengan mewah.
Selain itu, rusa itu bergerak sangat cepat. Tiba-tiba, Ye Chen teringat sesuatu dan segera bertanya pada Han Yun, bisakah kau membawaku ke suatu tempat sebelum kita pergi ke tempat para anggota klan roh darah berada? Dia masih membutuhkan pembantunya, Moning. Setelah Moning kuno dan masa kini menyatu, kekuatannya seharusnya telah mencapai alam kaisar tertinggi. Dengan bantuan Moning, segalanya akan jauh lebih sederhana. Ye Chen memberitahu Han Yun tentang tempat dia terjatuh dari tebing, setelah itu rusa itu pun bergegas menuju ke lokasi tersebut. Hanya dalam waktu setengah jam, Ye Chen telah kembali ke tempat dia dan Si Zun terjatuh, atau lebih tepatnya, melompat dari tebing. Tanah di sini masih penuh bekas pertempuran, dan jejak pertempuran dapat terlihat di mana-mana. Ye Chen melompat keluar dari kereta dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Ye Lingling dan Mo Ning tidak terlihat. Secara logika, Mo Ning seharusnya menunggunya, dan Ye Lingtian tidak akan pergi begitu saja. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada mereka selama kurun waktu ini? Han Yun juga merasakan sesuatu. Tuan Ye, tempat ini agak aneh. Saya bisa merasakan bahwa anggota klan roh darah pernah ke sini, dan jumlahnya lebih dari satu. Mungkinkah Tuan Ye punya teman di sini? Ye Chen menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka klan roh darah akan mampu menahan Mo Ning. Bagaimanapun, dia seharusnya telah mencapai alam kaisar tertinggi. Jika dia tidak dapat mengalahkan mereka, setidaknya dia akan mampu melarikan diri. Tiba-tiba, Ye Chen menyadari sesuatu dari sudut matanya. Matanya yang dingin menatap ke suatu arah dan dia melihat cabang pohon yang ditutupi kain merah. Ye Chen sangat familiar dengan warna kain itu. Mo Ning. Kainnya ternoda darah. Mata Ye Chen menyipit. Dia meraih kain itu dan mengendusnya dengan lembut. Kemudian, dia membentuk segel dengan jari-jarinya dan mencoba menggunakan teknik pencarian, tetapi menyadari itu tidak akan berhasil di sini. Bagaimanapun, ini adalah alam rahasia roh darah. Han Yun melihat kekecewaan di mata Ye Chen. Dia melihat kain di tangan Ye Chen dan bertanya, Tuan Ye, apakah Anda mencari pemilik kain ini? Ya, apakah kamu punya cara untuk melacaknya? Ye Chen menatap Han Yun. Han Yun adalah eksistensi seperti para ahli perkasa kuno itu. Meskipun dia tidak sekuat itu, dia tidak boleh diremehkan. Hanya karena dia tidak punya cara untuk melacak Mo Ning, bukan berarti Han Yun tidak punya. Han Yun mengulurkan tangan dan mengambil kain merah dari tangan Ye Chen. Tuan Ye, ini tidak serumit yang Anda pikirkan. Kain ini diwarnai dengan sedikit darah, dan dengan menggunakan pola energi di alam rahasia roh darah, saya dapat menemukan pemilik kain itu dengan bantuan beberapa formasi. Hanya kultivasiku yang dibatasi di sini. Lagi pula, tempat ini ditutupi oleh formasi orang-orang itu. Terima kasih, Senior Han. Ye Chen menatap Han Yun dan menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Han Yun tidak membuang waktu dan mengeluarkan setetes saripati darah sambil terus merapal mantra. Tiba-tiba, jari yang telah mengeluarkan esensi darah mulai membentuk segel. Kecepatannya menjadi semakin cepat, dan pada akhirnya, hampir terasa seperti ilusi. Hembusan angin kencang bertiup, dan seluruh dunia menjadi gelap. Ye Chen bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam esensi darah. Teknik ini jauh lebih maju daripada teknik pencarian dao besar. Han Yun merasakan ketertarikan Ye Chen pada teknik ini, jadi saat dia membentuk segel tangan, dia bertanya, Tuan Ye, apakah Anda ingin mempelajari teknik ini? Ye Chen mengangguk. Senyum muncul di bibir Han Yun. Karena Tuan Ye ingin mempelajarinya, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkannya kepadamu. Teknik ini disebut teknik Divine Seeking Blood Spirit. Aku mempelajarinya di tempat itu saat itu. Teknik ini memiliki efek ajaib ketika digunakan bersamaan dengan energi Blood Spirit Mystic Realm. Namun, mantra ini mungkin berdampak pada kultivasi dan esensi darah. Setelah Han Yun selesai berbicara, dia menunjuk dengan jarinya dan seberkas cahaya melesat ke dahi Ye Chen. Gelombang informasi mengalir masuk, dan Ye Chen segera memperoleh wawasan tentang teknik tersebut. Pada saat yang sama, esensi darah Han Yun melayang di udara dan tiba-tiba menyatu dengan kain merah. Beberapa saat kemudian, kain merah itu pun diselimuti oleh saripati darah, yang kemudian tersebar dan mengembun menjadi burung phoenix berwarna merah darah. Dengan kain di mulutnya, burung phoenix segera terbang ke arah tertentu. Tuan Ye, naiklah ke kereta. Oke, 1 jam kemudian, burung phoenix berwarna merah darah itu perlahan berhenti. Tidak ada jalan ke depan, yang ada hanya tembok setinggi gunung di depan kelompok itu. Teks kuno terukir di dinding,
memancarkan cahaya merah darah samar. Ekspresi Han Yun sedikit berubah saat melihat teks itu. Tuan Ye, saya hanya bisa mengantar Anda sampai ke titik ini. Berdasarkan arah yang ditunjukkan teknik ini, teman Anda pasti ada di dalam. Namun, ini adalah wilayah klan roh darah. Sangat berbahaya untuk masuk dengan gegabah. Adapun tembok ini, itu seperti formasi isolasi. Sangat sulit bagiku untuk menghancurkannya saat aku berada di dalam formasi klan roh darah. Sayangnya, aku harus menyerahkan ini padamu, Tuan Ye. Setelah berkata demikian, Han Yun bergegas keluar, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Ye Chen bahkan melihat sedikit ketakutan di mata Han Yun. Ji Siking dengan penasaran berjalan ke dinding dan mengulurkan tangannya. Jari-jarinya menyentuh dinding, tetapi beberapa saat kemudian, kekuatan yang mengerikan menyapu. Bab 1010, Kekuatan Pedang. Ekspresi Ji Siking sedikit berubah, dan tubuhnya langsung terlempar. Untungnya, Ye Chen muncul di belakangnya dan menetralisir sebagian besar kekuatan itu. Terima kasih. Dinding ini agak aneh. Aku belum pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya. Ji Siking mengerutkan kening. Kemudian, dia mengeluarkan pedang es dan menutup matanya. Salju mulai turun di sekelilingnya, dan hembusan angin dingin bertiup saat niat pedangnya yang kuat dilepaskan. Pedang di tangannya langsung mengembang dan dia menebas dinding tanpa ragu-ragu. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, dia sedikit terkejut. Apakah ini serangan terkuat Ji Siking? Hampir sebanding dengan ahli alam kaisar tertinggi. Untuk mampu melepaskan kekuatan seperti itu di puncak alam Daoyuan, dia jelas merupakan anggota terkuat dari generasi muda di pegunungan Kunlun. Sayangnya, bahkan setelah serangan Ji Siking mendarat di dinding, dinding itu tetap utuh. Bahkan tidak ada sedikit pun retakan atau riak, dan telah menyerap sepenuhnya kekuatan Ji Siking. Ji Siking menggelengkan kepalanya dan menarik kembali pedangnya. Dia mendesah. Aku tidak punya ide lain. Aku khawatir akan sangat sulit bagi kita untuk masuk. Namun, aku tidak tahu mengapa Han Yun pergi dengan tergesa-gesa. Mengapa dia tidak mencobanya? Ye Sitian, ayo kita pergi. Jika kita memancing mereka keluar, situasinya akan menjadi serius. Ji Siking tidak takut, tetapi cara Han Yun pergi terlalu aneh, dan dia tidak sepenuhnya yakin apakah Han Yun adalah teman atau musuh. Dia bisa tahu bahwa sikap Han Yun terhadap mereka telah berubah karena identitas Ye Sitian, yang tampaknya mereka pasti sudah mati lebih awal. Namun, Ye Chen tidak akan pergi begitu saja. Karena Moning sudah masuk, dia juga bisa masuk. Dia mengeluarkan Nine Nether Sky Spear dan menggunakan kekuatan petir surgawi dan kekuatan naga darah. Namun, hasil serangannya sama persis dengan Ji Siking. Formasi yang melindungi tembok itu tampaknya mampu menyerap apapun dan segalanya. Apa yang harus kulakukan? Ye Chen sedikit gelisah. Mungkinkah kita benar-benar tidak bisa masuk? Saat Ji Siking dan Ye Chen tengah gelisah memikirkan masalah itu, suara Ye Luo tiba-tiba terdengar. Tuan Ye, saya ingin mencoba. Ji Siking terkejut. Dia sudah tahu bahwa Ye Luo hanyalah seorang kultivator alam Raja Suci, dan agak terkejut bahwa dia bahkan berada di alam rahasia roh darah. Namun, dia berasumsi bahwa Ye Luo bertahan sampai titik ini berkat perlindungan Ye Sitian. Dia ingin mencegahnya, tetapi sikap Ye Chen justru sebaliknya. Ye Chen meraih tangan Ye Luo. Luo, apakah kamu benar-benar ingin mencoba? Aku punya firasat bahwa hanya kamu yang bisa membukanya. Tuan Ye, saya coba dulu. Ye Luo tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, Ye Luo berjalan ke dinding. Dia melirik kata-kata di sana, dan perasaan yang familiar menyapu hatinya. Kemudian, dia mengeluarkan setetes esensi darah, yang mendarat di dinding. Namun kali ini tembok tidak menyerapnya. Terjadi keheningan total selama 10 detik, lalu tiba-tiba, tanah berguncang, dan teks di dinding mulai terdistorsi. Ini, mata Ji Siking membelalak lebar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Luo benar-benar bisa melakukan hal yang tidak bisa dia dan Ye Chen lakukan. Siapa sebenarnya gadis ini? Rune kuno yang terpelintir itu memancarkan cahaya merah darah saat berubah menjadi aura pedang yang mengerikan. Aura pedang itu berputar-putar, dan perasaan dingin menyelimuti tubuh Ye Luo, membuatnya merasa tidak nyaman. Tuan Ye, kekuatanku hanya mampu melakukan hal ini. Selanjutnya, Anda perlu menggunakan niat pedang Anda untuk menghancurkan niat pedang itu. Jika tidak, semuanya akan menjadi sangat merepotkan. Ye Chen mengangguk dan sebuah pedang muncul di tangannya. Dia menutup matanya dan berdiri di depan Ye Luo.
Niat pedang formasi itu memadatkan untaian ki pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arah Ye Chen. Mereka ada di mana-mana. Ye Chen menggunakan indera spiritualnya untuk melacak mereka dan dia membenamkan dirinya dalam perasaan itu. Dia merasa samar-samar telah memahami sesuatu. Itu adalah kekuatan pedang, yang merupakan sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh para pembudidaya pedang. Begitu meletus, sungguh mengerikan. Ye Chen jelas bisa merasakan darah di tubuhnya mendidih, dan rasanya seperti sesuatu yang tertidur di tubuhnya mulai terbangun. Dia menyatu dengan untaian ki pedang, dan terasa seolah-olah dia sendiri telah berubah menjadi pedang. Pedang yang hanya miliknya. Hanya dengan menyatu dengan pedang, dia bisa mengendalikan segalanya. Pada suatu saat, Ye Chen berhenti berpikir dan tiba-tiba membuka matanya. Kilatan dingin di matanya tampak tajam hingga mampu merobek langit. Ji Siqing melihat mata Ye Chen dan tanpa sadar melangkah mundur. Pada saat ini, orang ini bahkan lebih menakutkan daripada tuannya. Bagaimana ini mungkin? Dia pun menyadari bahwa tatapan laki-laki ini sangat familiar. Ye Chen sepertinya pernah mengalami hal yang sama saat itu. Apakah ini kebetulan atau ada rahasia besar di balik topeng itu? Pada saat ini, Ye Chen sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terlintas dalam pikiran Ji Siqing. Senyuman perlahan muncul di wajahnya saat auranya terus meningkat. Angin menari-nari, dan dedaunan yang gugur berputar di sekelilingnya. Kelihatannya sangat mengagumkan. Setiap hembusan angin tampaknya mengandung kekuatan pedang. Merusak. Tiba-tiba, lolongan panjang keluar dari mulut Ye Chen, dan sekelilingnya mulai bergetar dan berguncang. Pada saat ini, auranya akhirnya mencapai puncaknya. Kekuatan pedang itu menyapu, dan kemanapun ia lewat, lingkungan sekitarnya berubah warna, dan tumbuh-tumbuhan pun layu. Kilatan dingin melintas di tangannya, dan sebilah pedang muncul di tangannya. Helaian pedang ki tersapu keluar, masing-masing tampak hidup saat bertabrakan dengan helaian pedang ki dari formasi. Lalu seluruh tembok terkoyak dan sebuah celah muncul di hadapan mereka. Ini adalah tempat para ahli klan roh darah tinggal, yang berarti kelima ahli lainnya juga ada di sana. Bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum saat dia menyarungkan pedangnya. Ayo pergi. 3 sosok langsung memasuki lubang itu. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan batu kuno, seorang lelaki tua berwajah bijak dengan aura berdarah tiba-tiba membuka matanya. Dia memuntahkan saripati darah, yang perlahan-lahan mengotori dinding. Pemandangan yang mengejutkan. Tidak bagus, seseorang benar-benar merusak formasi lagi. Anggota klan roh darah lainnya bertanya, siapa kali ini? Apakah wanita berbaju merah itu lagi? Lelaki tua berwajah pucat yang memuntahkan darah itu menggelengkan kepalanya, dan matanya dipenuhi amarah saat dia meraung, bukan wanita berjubah merah itu. Melainkan pemuda yang diselimuti kabut berwarna darah itu. Dia di sini.